Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya, masih dalam suasana tahun baru bagi Anda yang hari ini sudah memulai aktivitas, kerja atau sekolah dan lain sebagainya. Tapi ada juga mungkin ya yang masih liburan panjang bersama keluarga tercinta di rumah. Sekali lagi, kami mewakili tim Bincang Sehati ingin mengucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga di tahun yang baru ini kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan kesuksesan. Amin. Nah, yang pertama tuh tadi ya, kesehatan. Ya semua akan menjadi tidak berguna kalau kita nggak sehat, makanya kita harus sehat. Nah ngomongin kesehatan, salah satu yang kayaknya sering kita terlupakan gitu ya, itu adalah salah satu penyakit yang berhubungan dengan saraf, yaitu Parkinson. Pernah nggak sih Anda mendengar penyakit ini? Mungkin ada yang pernah dengar atau ada yang belum pernah, makanya kita harus akan membahas seputar Parkinson. Jadi kalau ada ngomongin Parkinson pasti kita ngomonginnya kayak tremor gitu ya. Nah, apakah memang selalu penyakit ini berhubungan dengan kayak tangan itu geter-geter gitu, nah itu namanya tremor. Nah pernah juga saya punya teman yang mengalami hal demikian, tangannya tremor dan memang dia mengalami penyakit tersebut. Sebenarnya hanya itu aja atau ada gejala yang lain? Terus ini bisa sembuh atau enggak sih? Karena biasanya kalau kita ngomongin aduh tentang dunia persarapan ya, kalau udah ada hubungan dengan saraf gitu ya, itu kayak aduh, it's a big homework banget buat menyelesaikan penyakit yang satu ini. Makanya hari ini kita akan mengupas tuntas seputar Parkinson ya. Tapi sebelum bahas tentang itu, kita akan membahas terlebih dahulu mitos atau fakta seputar fungsi otak yang kayaknya udah sering banget kita dengar di masyarakat kita. Kita kupas lagi, kita bedah lagi, ini beneran fakta atau cuma mitos belaka. Kita mulai dari poin yang pertama ya, ini mitos atau fakta. Yang pertama adalah, nah ini katanya selalu orang bilang salah satu otak ini pasti akan lebih dominan dibandingkan dengan otak yang lain. Kita punya dua otak ya, otak kanan dan otak kiri. Ini sering banget ya, apalagi untuk para parents di luaran sana, terutama untuk anak-anaknya kayak, oke ini papanya kayaknya lebih dominan otaknya otak kanan, mamanya otak kiri. Jadi anaknya bakal lebih dominan kemana. Selalu kita pikir kayak, oh kalau otak kanan itu orang-orang yang apa ya, di bidang creativity gitu ya, yang kreatif, daya imajinasinya tinggi gitu ya, daya hayalnya tinggi gitu ya. Jadi seputar kalau dalam dunia pendidikan mungkin kayak ya dunia orang-orang IPS atau bahasa gitu kali ya. Nah sementara kalau otak kiri adalah orang-orang yang benar-benar pikirannya itu kayak eksakta banget ya gitu, yang fix science banget gitu ya. Anak-anak IPA mungkin ya, mereka jago fisika, jago matematika dan lain sebagainya. Nah kita selalu mengotak-ngotakan bahwa kayaknya anak saya ini lebih dominan ke otak kiri ya dok ya. Kayaknya ini lebih ke otak kanan ya dok ya, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita mikirin kayak seiring perkembangan usianya kita bisa melihat minat dan bakat dan kayaknya ini lebih tendensinya ke kanan atau ke kiri di otaknya. Bener nggak sih kalau hanya ada salah satu otak saja yang lebih dominan di antara yang lain, atau bisa jadi 50-50 ya antara otak kanan dan otak kiri. Nah ini bingung nih antara dia bidang creativity atau fix science. Nanti kita bahas ya, lebih dominan atau bisa sama, sejalan gitu ya. Oke kita lanjut yang kedua ya. Otak kanan dan otak kiri katanya saling terhubung. Jadi tadi kita di poin sebelumnya udah bahas ya, maksudnya kayak orang-orang yang dia pinter ngitung, dia pinter bahasa dan lain sebagainya, itu berarti di otak kanan dan otak kiri gitu. Jadi kayak kita selalu berpikir bahwa tidak ada hubungannya antara kinerja otak kanan dan juga kinerja otak kiri, karena memang daya atau fungsi dari masing-masing otak itu punya manfaat masing-masing. Tapi kalau kita ngomongin terhubung nggak sih antara otak kanan otak kiri, dalam artian kayak untuk kan kayak kalau dalam tubuh itu ada sistem pencernaan ya, mulai dari mulut ke kerongkongan sampai lambung dan lain sebagainya. Ini kan dia menyatu ya, meskipun namanya beda, nama organnya beda, mulai dari mulut, tenggorokan dan lain sebagainya, tapi dia satu kesatuan dalam sistem pencernaan gitu ya. Tapi kalau ngomongin otak kanan dan otak kiri, ini sebenarnya kayak otak kanan punya fungsinya masing-masing, otak kiri juga punya fungsinya masing-masing. Jadi kayak nggak akan bisa satu hal yang sama diproses di dua bagian otak itu gitu. Atau sebenarnya kayak nggak bisa, tetap aja beberapa hal yang kita let's say kayak penglihatan itu kan masih masuk ke otak ya. Itu sebenarnya ke otak kanan, otak kiri, atau sebenarnya hanya di salah satunya. Nanti kita bahas ya, terhubung atau enggak kinerjanya maksudnya ya. Oke kita lanjut yang ketiga ya.
Nah ini dia, sering banget ya kalau kita di sekolah itu ngeliat kayak kenapa sih banyak banget yang pinter-pinter itu yang cewek. Meskipun kita tidak stereotip ya bahwasanya yang cowok pinter juga banyak gitu ya. Nah tapi kalau kita ngomongin seputar cewek ataupun cowok gitu ya. Ini kalau kita ngomongin kayak cara belajarnya itu kayak ya masalah pinter itu mungkin relatif ya. Tapi kadang-kala kita ngeliat kayak beda banget ya antara cara belajar cewek dan juga cowok. Nggak tahu kalau cowok itu kayak gimana gitu. Tapi kalau cewek itu bener-bener kayak wah dia tuh bisa belajar itu in details banget gitu ya. Bener-bener kayak oh bisa menghafal dengan baik, bisa mencerna, memahami gitu ya. Comprehend the matters gitu, yang bener-bener comprehend gitu ya. Bukan hanya paham tapi bener-bener memahami gitu ya. Sampai bener-bener mendalami. Nah sebenarnya ada nggak sih bedanya antara otak perempuan dan otak laki-laki kalau kita berbicara tentang gaya, kemampuan, atau habit dalam belajar. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Nah ini dia, wah kalau kayak gini mas semua orang pasti pengen ukuran otaknya gede-gede semua ya. Ya jadi besar kepala ya nanti ya. Tapi gini, kalau kita ngomongin kemampuan otak, berbanding lurus nggak sih dengan kecerdasan jika dilihat dari size-nya, jika dilihat dari ukurannya. Kan kita nggak mungkin ya, maksudnya kayak menentukan sendiri berapa besar otak kita gitu ya. Tapi selalu ada yang bilang bahwasanya oh semakin besar otaknya itu kecerdasannya semakin meningkat. Kayaknya kita bukan lagi ngomongin memory card ya yang bisa menyimpan ini cuma 512 GB, yang ini 1 terabyte gitu. Ya itu secara materi oke lah ya, secara materi bahwa itu penyimpanannya lebih besar gitu ya. Tapi kan itu memory card. Tapi kalau otak, kalau size-nya lebih gede, apakah jadi kayak analoginya, oh berarti kan otaknya lebih gede berarti menampung ilmunya harus jauh lebih banyak. Sehingga kita kepikiran, oh berarti ilmu yang ditampung bisa lebih banyak, berarti dia lebih cerdas dong kalau size otaknya lebih besar. Nanti kita bahas, berhubungan nggak dengan besar atau kecilnya otak seseorang dengan tingkat kecerdasannya. Oke, kita lihat yang terakhir ya. Kerusakan otak ini bersifat permanen. Nah gini, kalau otak ini kan memang berhubungan erat dengan saraf ya. Tadi di awal-awal juga saya sempat singgung bahwa ketika kita ngomongin tentang persarafan, ini banyak yang udah worry banget. Karena kan saraf itu bener-bener yang, kalau tulang kan kelihatan gitu ya. Nah, organ yang lain tuh bener kelihatan, tapi kalau saraf itu bener-bener kayak gitu kan, ini jadi PR banget gitu. Apakah ketika ada kerusakan di otak atau di seputar persarapannya, ini ketika udah kalau ada rusak berarti sifatnya akan permanen. Nah pertanyaannya, apakah selalu akan jadi permanen atau kayak enggak kok ini sifatnya periodik aja, ini bisa disembuhkan. Atau kayak case by case sih, ada yang permanen, ada yang juga nggak permanen, nanti kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar fungsi otak dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah melihat ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar fungsi otak. Nah untuk mengonfirmasinya, ini beneran fakta atau mitos belaka, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Dr. Rindaka Twistiksa Arandita SPN, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Assalamualaikum Dr. Rindaka, apa kabar? Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Happy New Year. Iya, Happy New Year. Selamat tahun baru. Semoga di tahun ini kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan kesuksesan ya dok ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke dok, hari ini kita akan membahas seputar salah satu penyakit Parkinson. Tapi sebelum bahas itu kita bahas lebih dulu mitos fakta seputar fungsi otak. Yang pertama adalah, nah ini sering banget nih ya, terutama untuk para orang tua di luar sana ketika mau menyekolahkan anaknya, ngasih les dan lain sebagainya gitu ya. Itu selalu ngomongin tentang lebih dominan mana nih, otak kanan atau otak kiri. Ketika kita masuk kerja pun kayak kita mau menentukan kita mau kerja apa gitu ya. Jadi kayak gini nih. Nah ini kan bisa dilihat nih kalau orangnya ini fanatik banget seputar otak kanan otak kiri, ini pasti langsung ngejudge dokter ini otak kiri, aku otak kanan gitu ya. Selalu seperti itu ya. Karena otak kanan itu katanya orang-orang yang kreatif, bahasa, imajinasi dan sebagainya. Cuma otak kiri itu untuk yang fix science banget nih gitu kan, kayak dokter, akuntan dan lain sebagainya. Itu gimana tuh dok? Bener gak sih ada salah satu otak yang bakal lebih dominan dengan fungsinya masing-masing atau kayak bisa jadi equal juga gitu?
Jadi ini bisa menjadi mitos, bisa juga menjadi fakta. Oh gitu. Jadi kita lihatnya dari sisi mana. Kalau misalnya kita mau bilang tiap otak itu punya fungsinya masing-masing, itu betul. Jadi memang kiri itu fungsi memori, bahasa, fungsi eksekutif, rata-rata otak kiri. Otak kanan betul tuh sistem-sistem yang lebih ke arah visual spasial, mungkin orang ngomongnya kayak art seni-seni Ya, juga di betul. kanan itu betul. Tapi ternyata setelah kita lakukan penelitian nih, orang-orang yang memang biasa di bidang bahasa atau di bidang seni dibandingkan dengan orang-orang yang tadi tuh kayak kedokteran atau akuntan, itu kalau dilihat otaknya sebenarnya aktivasi otaknya sama aja kanan kiri, tidak berbeda bermakna. Jadi kalau misalnya kita ngomong secara fungsi setiap hemisfer otaknya itu memang punya fungsi masing-masing, lateralisasi iya, tapi kalau apakah ada yang bikin ini menjadi suatu personality tertentu, itu enggak, itu mitos. Oh, oke, jadi intinya adalah setiap hemisfer otak itu, bagian otak itu memang punya fungsi masing-masing. Tapi ketika ada orang yang pintar art gitu ya, pintar bahasa atau pintar sains gitu ya, matematika dan lain sebagainya, tidak berarti bahwa oh yang begini ini pasti dominannya yang otak sebelah sini nih. Enggak, semua tetap bekerja bersama gitu ya. Betul. Oh. Itu udah kita lihat benar-benar penelitiannya ngelihat dari PET scan-nya juga. Jadi kita bisa lihat ketika dia melakukan aktivitas yang dibilang kanan banget atau kiri banget ini, aktivasinya tetap kanan kiri. Jadi kalau untuk personality atau untuk kecerdasan tertentu lebih fokus kemana itu mitos. Oh, jadi kalau sebenarnya anaknya ini kayaknya anakku ini deh, dok, ini kayaknya ke art banget. Kayaknya udah ini berarti otak kirinya. Gak juga, maksudnya otak kanan juga bekerja di situ gitu ya. Betul. Oh, oke. Jadi tidak bisa pilih kasih ya antara otak kanan dan otak kiri Iya, ya. Jadi ketika anaknya art, aduh kayaknya aku lebih sayang otak kanannya daripada otak kirinya, biar aja matematikanya. Ya itu memang bakat anaknya memang ke art gitu ya. Iya. Kan nggak mungkin, ya mungkin ada sih tapi kayak one in a million ya. Ketika anaknya itu bisa art, bisa science, wah itu orang tuanya bangga banget. Yang keder ya apa? Yang anak tetangga. Iya, Karena tapi ngeliatin, dibandingin ya. oh dibandingin gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah kalau tadi salah satu otak katanya dominan, bisa jadi enggak karena memang aktivasinya barengan. Nah sekarang kalau ngomongin otak kanan dan otak kiri, itu sebenarnya kayak kerjanya kayak ibarat kata kayak sirkulasi gitu, muter, atau sebenarnya kayak otak kanan selesai di sini, ya ini selesai di sini, atau gimana? Atau inline? Inline. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari penampangnya dulu ya. Jadi kalau dilihat kanan kiri itu ada jembatannya. Yang sebenarnya kita sebut sebagai corpus callosum namanya. Nah, jadi pun kalau misalnya orang melakukan bicara nih atau mungkin sekedar mengingat-ingat, itu aktivasinya mungkin saja dimulai dari otak kiri lalu dia nyebrang ke kanan balik ke kiri lagi ataupun sebaliknya. Jadi memang ya fungsi di kita tuh benar-benar sudah dibikin sedemikian rupanya sama Tuhan. Jadi emang udah benar-benar inline banget, semuanya memiliki fungsi yang sebenarnya bekerja sama satu sama lain. Nah itu, kalau otak aja bisa bekerja sama gotong royong dalam kebaikan, kenapa kita manusia harus saling terpecah belah? 2024 harus bersama ya. Apalagi ini tahun yang agak panas ya dok ya. Makanya harus bersama ya demi Indonesia. Kita belajar dari otak kita masing-masing. Kan semua orang punya otak, jadi kita belajar dari diri kita sendiri ya dok ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Nah ini dia, cara belajar pria dan wanita berbeda. Seringkali kan kita ngeliat kalau di sekolah dulu ya dok ya, ini bukan jadi stereotip bahwasanya cewek lebih pintar daripada cowok gitu ya. Seneng sih kalau yang cewek dianggap lebih pintar, tapi rata-rata tuh kayak kita ngeliat di sekolah, kenapa sih anak-anak cewek ini rajin-rajin banget belajar, anak cowok kayak sahabat teuing lah gitu kan. Itu kalau ngomongin cara belajar, entah itu metodenya, habitnya dan lain sebagainya, kenapa cewek ini lebih telaten? Jadi kayak akhirnya kita kepikiran, oh berarti kalau otak-otak anaknya, oh bukan otak-otak, otaknya orang-orang cewek itu kayak cara belajarnya lebih oke. Nah kalau berhubungan dengan cara belajar, otak ada pengaruh ke gender nggak sih? Ini fakta, tapi dengan catatan. Oh. Jadi sesungguhnya ketika si anak laki-laki dan perempuan ini lahir, mereka itu sudah ada perkembangan otak yang sifatnya beda. Berdasarkan dengan hormon testosteron dan androgen yang ada di badan mereka masing-masing. Jadi kalau laki-laki itu punya kecenderungan dia tuh fokus di intrahemisferiknya. Jadi kayak misalnya dia berkembangnya yang otak kanan dulu, terus baru ke otak kiri gitu, yang lebih dominannya. Kalau perempuannya lebih ke interhemisferik kanan kiri. Makanya orang tuh kadang bilangnya perempuan tuh kadang lebih seimbang dibandingkan laki-laki. Padahal sebenarnya ketika mereka beranjak dewasa, lingkungan tuh lebih banyak pengaruhnya dibandingkan dengan perkembangan otak ketika mereka lahir gitu. Tapi kalau misalnya diperhatikan dari penelitiannya pun, laki-laki ini lebih banyak yang lebih berkembang tuh sensori motornya.
Oh. Jadi kalau belajar lebih suka yang banyak bergerak. Betul. Atau mungkin lebih banyak gambar Betul. gitu ya dibandingkan dengan wanita yang lebih banyak ke area memori sama sistem limbiknya yang mungkin lebih banyak menulis. Betul. Kadang Baca karena dia gitu ya. dan karena interhemisferik, kadang ada yang bilang mungkin itu yang bikin perempuan lebih gampang multitasking dibandingkan laki-laki. Walaupun sebenarnya tidak bisa dipukul rata semua perempuan bisa multitasking karena sebenarnya sepanjang mereka berkembang nanti akan ada lingkungan-lingkungan yang membuat perkembangan otak mereka akan menjadi lebih sesuai dengan lingkungan yang mereka tempati saat itu. Gitu. Oke, berarti kalau perempuan tadi apa namanya? Interhemisferik. Jadi antar hemisfer kanan memorinya dan kiri. kenceng ya. Ya. Makanya kalau belajar itu dia ngapalnya jago banget. Cenderung Termasuk lebih, ketika ya. sudah berumah tangga, suaminya ada salah 10 tahun yang lalu, masih inget ya? Gimana nih jawabnya nih? Ini jebakan nggak ya? Soalnya menjadi salah satunya ya. Oke dok, ya, kita lanjut ya yang keempat ya. Nah ini dia, kalau kita ngomongin sekarang kan, wah memory card tuh banyak banget ya. Jadi semakin besar memory cardnya, dulu kayak ya 1 mega dulu ya masih zamannya kamera VGA dan lain sebagainya. Ada 1 giga aja udah 1 mega aja udah oke. Sekarang 1 mega nggak ada apa-apanya. 1 tera pun kayak masih kecil gitu. Nah kalau size otak, nah ini kan kalau ngomongin otak tuh sejalan dengan kecerdasan. Jadi kayak ada yang bilang semakin besar ukuran otak kecerdasan semakin dekat. Waduh ini besar kepala jatuhnya ya. Jadi bukan pinter. Gimana? Ada nggak hubungan antara volume otak dan kecerdasan? Ada, jadi fakta sebetulnya. Oh, gitu. Tapi lagi-lagi ada catatannya ya. Oh, syarat dan ketentuan berlaku ya? Iya, jadi kayak gini, tadi yang seperti kita omongin di awal ya, otak itu di setiap hemisfer dan lobusnya memiliki fungsi masing-masing. Jadi kalau misalnya ada penelitiannya bilang, sekitar 9-16% volume otak itu berpengaruh terhadap kecerdasan orang di kemudian hari. Tapi cuma 9-16 loh dari 100%, sekecil itu. Dan itu berhubungan dengan sebenarnya dia ini beratnya lebih di lobus yang mana, di fungsi yang mana. Mungkin kalau kita ngomongin ekstrim, ya kayak otak kita sama otak lumba-lumba itu lebih berat lumba-lumba. Tapi nggak berarti lumba-lumba lebih pintar dari kita kan. Karena daerah yang membuat dia menjadi lebih berat itu adalah daerah-daerah yang mungkin tidak berfungsi secara kognitif. Gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan tuh ada tidak berlaku bolak-balik. Jadi otak yang lebih besar mungkin saja mempengaruhi intelijensia seseorang, cuma belum tentu juga orang dengan intelijensia lebih tinggi memiliki volume otak yang besar juga gitu. Karena cuma 9-16% aja nih yang bisa mempengaruhi si intelijensia setiap orang dari berat otaknya itu. Tapi lumba-lumba itu termasuk pinter ya dok ya? Pinter dibandingkan mamalia lain. Dengan mamalia lain. Jadi jangan bandingkan lumba-lumba dengan mamalia lain ya. Ada mama Nia, ada mama Tati. Wah ya kita lanjut ya yang ke poin kelima ya dok ya. Daripada semakin garing ya. Oke, kerusakan otak katanya bersifat permanen. Karena kalau kita ngomongin otak kan berarti ya semua persarapan ada di situ. Jadi kalau kita ngomongin kayak saraf, itu kan sesuatu yang kayak invisible gitu. Jadi kayak wah once ada kerusakan ini pasti permanen. Susah disembuhkan. Gimana tuh? Ya, ada faktanya sih, ada komponen faktanya di sini. Dalam artian otak itu dia membutuhkan beberapa waktu untuk ada sel otak yang benar-benar mati. Ketika mati kita nggak bisa hidupin dia lagi, gitu. Cuma ada bagian ketika dia belum mati, sekarat lah kita anggaplah sekarat, itu bisa kita jagain supaya kembali, itu masih bisa. Jadi kalau misalnya dibilang kerusakan, kerusakannya yang mana? Kalau kerusakannya ini sampai menimbulkan suatu kematian sel, ya memang permanen. Tapi kalau kerusakannya ternyata belum sampai kematian sel, kita bisa kembalikan. Gitu. Walaupun mungkin prosesnya panjang ya, karena kalau misalnya kita bilang neuroplastisitas di otak itu kayak semacam cara sel otak untuk memperbarui diri itu tidak secepat seperti organ lain, kayak kulit rusak cepat gantinya gitu ya. Otak tuh tidak secepat itu, cuma memang bisa gitu dengan segala proses yang memang sudah ada gitu. Oke, jadi kalau kerusakannya sudah mati selnya udah nggak bisa diselamatin, tapi kalau masih sekarat gitu ya masih bisa diselamatkan meskipun mungkin prosesnya panjang masih bisa, jadi tidak permanen ya. Oke, thank you Dr. Ineke sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin Parkinson ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theivamily. Kami akan kembali saat lagi.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar penyakit Parkinson. Ya, kalau kita ngomong bahasa Inggris berarti Parkinson disease, tapi kita bahasa Indonesia Parkinson aja ya. Oke, kalau Anda punya pertanyaan seputar penyakit Parkinson, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Rineke Twistiksa Arendita SPN, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Tapi sebenarnya kalau ini menarik ya, setiap ngobrol sama Dokter Rineke tuh saya mau tanya terus seputar otak gitu. Jadi kayak otak ini kan sesuatu yang apa ya bahasanya itu jadi markas besar ya, markas besar kehidupan kita karena kan jadi pusat kendali kan gitu ya. Jadi pusat kendali dan sebagainya. Tapi sebenarnya sesimpel itu kah atau sebenarnya banyak hal sebelum kita ngomongin Parkinsonnya? Karena kan katanya Parkinson berhubungan dengan otak katanya, saraf dan lain sebagainya. Emang pusat persarapan, pusat kendali segala sesuatu itu di otak atau gimana? Iya, jadi sebenarnya memang di otak itu semua fungsi diatur bermula dari situ. Tapi memang semuanya itu akan dipengaruhi sama stimulus yang masuk ke kita dulu. Oh. Ya kan, kayak misalnya stimulasi, kayak kita bisa merasakan, oh ini kasar, ini halus, itu kan kita harus pegang dulu. Stimulasi ini akan diteruskan ke otak. Oh, dari indranya kita dulu ya? Itu yang kalau jaras dari bawah ke atas. Ada juga yang dari atas ke bawah ketika kita mau ngomong nih, kita memilih vocabulary apa yang mau digunakan, itu dari atas ke bawah. Kayak fungsi-fungsi denyut jantung, fungsi gerak usus, motilitas dan lain-lain itu pun diatur ada di otak di sistem otonom. Tapi lagi-lagi otak sendirian pun tidak bisa membuat tubuh kita bekerja dengan baik. Jadi dia pasti akan bekerja sama dengan organ-organ yang lain. Jadi kalau dulu tuh pernah dibilang jantung adalah organ terpenting, otak adalah organ terpenting, itu tidak benar gitu. Karena ketika ada otak nggak ada jantung kan sama aja, ada jantung nggak ada otak sama aja. Jadi sebenarnya ya mereka berinteraksi dengan sinergis itu gitu. Tapi kalau misalnya dibilang kerja otak apakah mengatur semuanya? Ya iya juga sih gitu. Jadi kayak ada fungsi-fungsi tertentu yang kalau misalnya dia terkena di situ ada fungsi organ lain yang akan terganggu. Itu betul. Ambillah yang paling gampang yang sering kita temui ya misalnya pada stroke gitu. Ada daerah otak yang terganggu adalah indera bagian sensorisnya. Akhirnya kita nggak bisa tuh ngebedain ini kasar, ini halus, itu bisa saja terjadi gitu kan. Atau kita makan kok jadi kalau kita ngunyah sebelah kanan kurang rasa dibanding kiri, itu pun ya karena si daerah itu yang kena gitu. Jadi memang otak itu memang memiliki fungsinya, cuma lagi-lagi otak tanpa organ lain pun dia nggak bisa tinggal sendirian gitu. Penting sih, tapi kalau nggak ada organ yang lain juga jadi nggak berarti ya. Iya, organ sosial lah ya. Iya, betul sekali, makhluk sosial, betul loh. Karena kita, sehebatnya kita kalau nggak ada orang lain juga jadi biasa aja kan, karena tidak ada relasi lah seperti itu. Begitupun otak, jadi kayak kita nggak bisa bilang bahwa satu organ ini paling penting, semua penting ya karena saling berhubungan. Nah kalau Parkinson ya, penyakit Parkinson ini sendiri seperti apa dalam, ini kalau pengalaman saya pribadi, saya tuh pernah bertemu atau berteman dengan orang yang dengan penyakit Parkinson. Jadi kayak benar-benar tangannya itu bukan gemeter, apa ya, kayak tremor gitu ya dok ya. Nah itu menjadi gejala yang kayaknya sering kita dengar kalau Parkinson ya pasti tremor seperti itu. Parkinson itu penyakit yang seperti apa sih? Iya, jadi untuk penyakit Parkinson ini dia adalah penyakit neurodegeneratif. Jadi kalau misalnya kita bahas Indonesiain, neuro itu adalah saraf, degeneratif itu adalah kematian. Jadi emang ini akibat dari kematian saraf. Kematian sarafnya ini umumnya terjadi secara abnormal sehingga menimbulkan gejala yang seharusnya tidak muncul. Daerahnya itu di daerah yang kita sebut namanya ganglia basal, ada di dalam otak. Itu memang dia berfungsi untuk dominannya mengatur fungsi motorik. Jadi sesungguhnya bisa saja orang Parkinson tanpa tremor atau belum tremor. Jadi tremor itu sesungguhnya bukan manifestasi yang paling khas pada Parkinson, penyakit Parkinson. Karena dia mengaturnya adalah daerah motorik, khasnya itu adalah penurunan gerak. Geraknya lambat, kadang kaku gitu. Jadi kayak itunya dulu yang kita cari gitu. Biasanya memang diikuti dengan gejala tremor karena daerah ganglia basal ini akan berhubungan sama daerah lain yang namanya talamus, itu dia mempengaruhi si tremor itu. Tremor pada penyakit Parkinson pun sebenarnya agak berbeda dengan tremor pada penyakit lain. Tapi memang kita ada ya penyakit yang tremor juga ya? Kayak tremor esensial gitu. Jadi dia emang bawaan keluarganya bisa menimbulkan tremor. Atau pada penyakit tiroid
Dia juga bisa menimbulkan tremor. Cuma memang sulitnya kita melihat ini tremor tipe yang mana, itu kita perlu lihat frekuensinya. Karena kalau di Parkinson, frekuensinya itu 4-6 Hz. Dan umumnya gerakannya itu kalau kita lihat di tangan, karena paling sering tangannya yang kelihatan, itu gerakannya itu gini nih. Cuma karena dia tremornya cepat, jadi kesannya jadi kayak pin rolling kadang-kadang gini-gini. Itu tuh khas pada Parkinson. Dan pada penyakit Parkinson, tremor itu lebih sering muncul ketika nggak ngapa-ngapain. Jadi lagi duduk gini nih, tremornya muncul. Malah kadang lagi aktivitas, tremornya nggak ada. Gitu. Atau kayak ketika kita angkat tangannya nih, tremornya akan hilang dulu sementara, terus baru muncul lagi, yang kita sebut sebagai re-emergent tremor. Itu punyanya penyakit Parkinson. Tapi kalau tremornya bukan tipe yang itu, kita harus pikirkan mungkin ini Parkinsonism, menyerupai Parkinson tapi bukan penyakit Parkinson. Gitu. Jadi memang untuk kita melihat si Parkinson ini tahapannya paling tidak ada 3 yang harus kita lihat. Gerakan melambatnya ada atau enggak, kalau ada disertai dengan 3 gejala lain enggak yang paling sering tremor, instabilitas postural, gampang jatuh. Sama satu lagi adalah rigiditas atau kekakuan ekstremitas. Gitu. Jadi biasanya kita lihat nih, tapi bradykinesia atau pergerakan lambatnya ini kita cari duluan. Oke, kita mulai dari gerakan lambat. Gerakan lambat itu berarti kan ada pembanding dulu, orangnya lincah terus tiba-tiba melambat. Melambat itu dalam artian kayak maksud gerak jalan, aktivitas atau apa? Atau kayak mau ngapa-ngapain itu jadi agak lambat itu atau gimana? Paling Mikir sering dulu gitu. Iya, paling sering yang kita lihat itu adalah jalan biasanya. Jadi biasanya orang akan menuju ke poliklinik itu karena ngerasa kok jalan saya jadi susah. Atau beberapa bilangnya saya jadi kalau jalan tuh oleng, Dok. Kayak gitu. Karena ada perlambatan dari si ototnya untuk bergeraknya itu. Jadi kadang-kadang langkahnya menjadi cenderung kecil-kecil atau kayak shuffling, menyeret gitu. Tapi kalau kita lihat kekuatan ototnya, bagus-bagus aja. Jadi kan beda sama stroke ya. Kalau stroke kan kekuatan ototnya memang mempengaruhi. Ini kekuatan ototnya bagus-bagus aja. Atau kayak misalnya mau ya kayak nulis deh. Nulis kan kita nulis aja. Gak usah tremor, tapi gerakannya melambat. Ada fase fatigue-nya. Jadi ketika pertengahan menulis, dia akan cenderung lebih kecil tulisannya karena fatigue. Dan gerakannya cenderung melambat. Dan kadang dia juga mempengaruhi laring si pita suara, sehingga suaranya jadi kecil. Kecil, bukan cempreng ya. Wah, itu cempreng ya tadi ya? Jadi kayak lebih kecil gitu. Jadi misalnya ngomongnya tadinya panjang nih, suaranya jelas, lama-lama kayak apa gitu. Jadi karena emang suaranya mengecil, itu adalah yang sering kita temukan ketika orang datang. Tapi sebenarnya si bradykinesia atau perlambatan itu bisa terjadi di seluruh otot termasuk otot polos. Misalnya kayak di orang-orang mengeluh konstipasi. Karena otot polos si ususnya itu melambat untuk bisa mengeluarkan atau memetabolisme si makanan yang masuk misalnya. Atau ya kayak suka kedutan-kedutan kayak gitu-gitu. Nah itu bisa saja tuh gitu. Jadi kayak memang kadang si soft sign ini yang orang kayak enggak biasa aja gitu. Dan akhirnya baru datang ketika memang sudah jelas gangguan berjalannya atau ya tremornya. Gitu. Oke, ternyata banyak ya. Karena selama ini yang di masyarakat kita kayaknya taunya tremornya ya, Dok ya. Ternyata lebih dari itu, dari kelambatan yang tadi disebutkan ya. Wah, ini menarik banget. Nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Banyak nih masih pertanyaannya ya. Ada di list kita hari ini, nanti kita bahas ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan, boleh ya tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar penyakit Parkinson ya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau di Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Inneke Tustiksa Arandita SPN, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas ya. Oke Dok, kita lanjut lagi. Tapi kalau ngomongin faktor risiko, siapa saja yang bisa mengalami? Memang Parkinson disease ini lebih banyak terjadi pada usia lanjut ya. Jadi antara 60 ke atas. Walaupun kita punya
early Parkinson disease itu di bawah 60, biasanya 45 sampai 60. Faktor resikonya ada beberapa, yang pasti genetik ada andil di situ. Genetik ada andil sekitar 16 genetik lah yang faktor-faktor yang bisa saja mempengaruhi. Kalau faktor lingkungan lain yang bisa mempengaruhi, yang pertama ya merokok. Terus itu kayaknya banyak orang iya, ya dok ya. Betul. Merokok, paparan pestisida atau paparan terhadap timbal-timbal berat, lalu juga ada riwayat trauma kepala, seperti ada riwayat alkohol atau riwayat di keluarga yang mungkin berhubungan akan ke genetik ya. Jadi faktor risikonya sebenarnya agak banyak nih, termasuk faktor risiko vaskular. Jadi faktor risiko vaskular itu dia bisa menimbulkan suatu jenis Parkinsonism yang disebabkan karena bukan disease, Parkinson vaskular misalnya. Tapi ternyata dia juga menjadi faktor risiko untuk bisa menimbulkan Parkinson disease. Jadi emang ini overlapping gitu. Jadi emang banyak sih faktor resikonya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada penelpon tapi ibunya malu-malu. Ini disampaikan aja melalui tim. Sebentar saya mau dengerin dari tim ya. Ini katanya ibunya Ibu Dewi. Jadi Ibu Dewi ini di Semarang. Ibunya itu usia 84 tahun dan didiagnosis dokter Parkinson sejak 1,5 tahun yang lalu. Oke, ini sambil saya dengerin ya. Jadi dia kalau makan, beliau ini kalau makan itu lidahnya sering kegigit katanya. Oh, nah ini karena Parkinson atau karena hal yang lain? Ini saya dengerin dari tim sebelah nih dok. Jadi ibunya Ibu Dewi usianya ini 84 tahun, didiagnosis Parkinson 1,5 tahun yang lalu gitu ya. Dan kalau makan sering beliau ini kegigit lidahnya. Itu hubungan dengan Parkinson atau enggak? Gimana tuh? Masih bisa berhubungan, karena kan yang berhubungan dengan adanya penurunan aktivitas otot mengunyah ya pada orang tuanya Ibu Dewi berarti. Cuma ya berarti harus diperhatikan lagi, yang perlu ditanyakan lebih lanjut adalah Parkinson disease yang dikatakan 1,5 tahun lalu ini apakah emang Parkinson disease atau Parkinson yang lain? Oh, Parkinsonism tadi apa? Iya, Parkinsonism itu atau Parkinson yang tipenya atipikal. Jadi ada yang kita sebut Parkinson plus juga. Sebenarnya obatnya akan tata laksananya juga cenderung akan sama. Cuma kita bisa lebih ke arah ngomongin prognosis jangka panjangnya. Kayak mungkin obatnya mungkin bisa naik dosis berapa lama dan lain-lain. Kalau misalnya yang suka kegigit, mungkin kan kita pemikirannya oh kalau Parkinson suka kegigit kayaknya gangguan di otot mengunyah nih yang bikin jadinya sering kegigit. Nah berarti yang kita pikirkan berikutnya adalah kalau misalnya setelah minum obat nih, terus pasiennya makan setelah minum obat 30 menit kemudian gampang kegigitnya itu masih atau enggak? Gitu, karena kita kan maunya setelah minum obat si gejala Parkinsonnya berkurang dong. Atau bahkan malah on banget hilang gitu gejalanya. Kalau emang ternyata setelah minum obat masih muncul, yang dipertimbangkan adalah ini memang ada gangguan yang lain kah? Atau memang obatnya ini dosisnya belum mencapai dosis yang sesuai untuk pasiennya. Gitu. Tapi kalau tadi pertanyaan awalnya adalah apakah ini bisa berhubungan dengan Parkinson, ya bisa aja. Mungkin gangguannya di otot mengunyahnya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaannya Bu Dewi ya, dan harus segera diperiksakan ke dokter gitu ya dok ya. Tapi yang menarik dari pertanyaan Bu Dewi tadi adalah, jadi selama ini kita kepikiran, tadi sebenarnya sudah disebutin sama dokter Ineka bahwasanya yang kita pahami adalah selama ini tremor di tangan. Ternyata ada kelambatan kayak di gerak kaki dan lain sebagainya untuk jalan. Berarti ini kasus baru lagi nih dari ibunya Ibu Dewi ya. Itu di otot lidah, di saluran pencernaan gitu ya. Di sini di seputar otot mengunyahnya, maksudnya di rongga mulutnya. Berarti sebenarnya Parkinson itu bisa saja terjadi di berbagai titik atau gimana? Iya, karena kan dia pada dasarnya mengganggu si otot yang ada di tubuh ya. Jadi kayak untuk perlambatan gerak itu mengganggu, rigiditas pada otot pun mengganggu. Bisa saja yang tadi mungkin disampaikan antara memang ini perlambatan ketika mengunyah, atau ini rigiditas yang terjadi pada efek samping obat, atau yang kita ngomong itu kayak wearing off obat yang awalnya biasanya sudah baik setelah minum obat, sekarang mulai dosis yang sama agak berkurang nih responnya. Itu bisa juga. Jadi kalau misalnya yang kayak gitu, kita mungkin aja ini suatu distonia. Distonia itu adalah perubahan perubahan sendi ya, daerah-daerah sendi tertentu mungkin pada saat ini adalah si bagian oromandibularnya yang membuat dia sulit untuk menggerakkan ketika mengunyah.
jatuhnya ke rigiditas. Gitu. Jadi sebenarnya nggak tahu nih ini tipe yang mana. Tapi kalau misalnya ditanya berhubungan gak ya, bisa jadi berhubungan. Dan kalau emang sudah 1,5 tahun di diagnosis Parkinson ya mungkin saja paling mungkin ini berhubungan sama Parkinsonnya gitu. Agak serem juga ya kalau harus setiap makan kegigit kan sakit gitu ya. Oke ya, semoga ibunya Ibu Dewi sehat selalu ya. Pokoknya harus konsultasi ke dokter ya. Oke, tapi kayak kalau untuk muncul kayak gejala menuju Parkinson gitu ya, tadi kan gejala-gejalanya sudah disebutkan. Itu benar-benar ngeh banget bahwa ini akan ke Parkinson atau bisa jadi kayak untuk, karena baru belum diagnosis sih, maksudnya belum ketemu dokter. Kayak kayaknya kok agak lambat. Lambatnya artinya menuju Parkinson atau karena emang capek, apa yang emang lagi butuh atau demotivasi dan lain sebagainya untuk mengecek bahwasanya oke aku mau screening deh dok, ini kayaknya menuju Parkinson atau enggak, itu bisa nggak sih dok? Itu kesulitannya karena sebenarnya Parkinson itu kadang gejala soft sign-nya itu sudah bisa muncul dari 10 sampai 20 tahun sebelum gejala benerannya. Cuma rata-rata kadang diabaikan nih sama pasien-pasien ini karena kadang gejalanya lebih ke arah konstipasi atau gejala yang kayak hipotensi ortostatik mungkin atau gejala lain seperti gangguan mengingat kayak gitu-gitu yang sebenarnya kalau dia ngerasanya gampang lupa ya, cuma kalau konsentrasi bisa kok balik lagi gitu, itu ada juga. Atau yang kayak merasa kalau gampang begah gitu karena ada penurunan fungsi metabolisme untuk pengosongan lambungnya kayak gitu-gitu. Itu kan hal-hal yang sebenarnya kalau orang yang masih belum 60 tahun kita nggak mikir Parkinson dulu. Betul. Ya kan? Itu sempat kita bicarakan sebenarnya di teman-teman neuro juga, ini apa ya yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mengarahkan ini ke arah sana atau enggak. Ternyata sampai sekarang kita belum menemukan sesuatu hal yang bisa kita pakai untuk menjadi pakem kita ini akan menuju ke sana. Belum. Cuma palingan yang bisa kita lakukan adalah kita lihat keluarganya aja dulu. Kayak ada nggak yang punya penyakit neurodegeneratif. Dan kadang kesulitan lain adalah kalau pasien yang mengeluhkan misalnya gampang begah karena pengosongan lambungnya lambat. Atau mungkin pasiennya merasa kok konstipasi gitu, nggak ke dokter saraf dulu kan. Ke dokter lain dulu. Dan lagi-lagi itu kadang kalaupun dia ke dokter saraf pun nggak langsung memikirkan kayak wah jangan-jangan ini akan jadi Parkinson nih, enggak juga gitu. Karena memang kita belum punya tools untuk mengarah ke situ. Palingan kalau misalnya emang itu tidak terlalu mengganggu dan orangnya masih optimal bekerja sehari-hari, kita akan minta tolong observasi lebih ketat terkait hal itu. Sambil coba dilihat ada jalurnya nggak di keluarga yang emang mengarah ke situ untuk kita menjadi follow up berikutnya. Oke, jadi memang tidak ada yang khas banget bahwa gejala ini udah pasti ke Parkinson sehingga orang kayak aku mau screening begini-begini nggak bisa karena soft sign-nya aja bisa 10 sampai 20 tahun ya dok ya. Betul. Selama itu ya. Selama itu. Serem banget ya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram kita bacakan dari Pak Dedi nih ya. Dok, usia saya 35. Dedi ya berarti ini ya. Pak Dedi dan Dedi 35. Tapi tangan saya itu sering tremor sendiri nggak tahu kenapa. Wow, tremor sendiri nggak tahu kenapa ya. Kalau untuk yang berumur kan ada Parkinson. ini langsung mendiagnosis nih. Kalau untuk yang berumur kan ada Parkinson dan stroke nih. Stroke ya kayak bacanya stroke ya gitu. Kalau masih usia segini, masih muda nih berarti Pak Dedi bilangnya. Kalau masih usia segini biasanya kenapa ya? Terus saya harus ngapain? Terima kasih. Ini kayaknya Pak Dedi belum pernah periksa nih ya. Karena sering tremor sendiri. Emang ada ya dok yang tadi ya udah disebutin ya? Apa? Esensial tremor. Esensial tremor. Nah ini termasuk atau enggak atau gimana? Jadi kalau untuk esensial tremor memang biasanya muncul pada pasien yang lebih muda. Mungkin usia 20 tahunan tuh yang suka muncul-muncul awal. Tapi memang kita bisa bilang dia benar esensial atau enggak ketika semua tes yang bisa memunculkan tremor itu negatif. Tiroidnya bagus, elektrolitnya bagus, terus dia mungkin tidak ada masalah cenderung bilateral, bukan sebelah gitu ya. Atau kayak kita mau ngelihat tremornya tipe apa. Jadi tremor itu pun kita bagi lagi tipenya nih. Kalau tremor esensial itu seringnya adalah tremor tipe yang postural, berarti ketika dia mengangkat tangan muncul tremor. Atau tremor ketika dia intensi, ketika dia mau mengambil sesuatu dia tremor, pas dia pegang hilang tremornya. Nah, jadi kita mau lihat nih tremornya tipe yang mana nih gitu. Dan tremor esensial itu kita bisa bilang dia tremor esensial selain yang tadi pemeriksaan semua bersih, yang kedua adalah sudah berjalan 2 tahun.
Jadi kalau ini belum berjalan 2 tahun, kita tuh nggak bisa bilang langsung, esensial tremor nih, nggak bisa. Jadi kita harus melakukan semua pemeriksaan yang memungkinkan muncul tremor, sambil kita lihat di keluarga ada riwayat sakit apa. Gitu. Ditambah kebiasaan beliau apa, merokok nggak, alkohol nggak, begadang nggak, ngopi nggak gitu. Karena ngopi kan tremor juga, karena dia meningkatkan fungsi otonom. Alkohol, tremor juga. Jadi kita ngelihat dulu nih yang lain-lain ini, kalau semuanya bersih mungkin kita bisa kirim untuk pemeriksaan terakhir namanya superficial EMG. Itu kita mau ngelihat berapa frekuensi tremornya. Kalau ternyata tremornya frekuensinya 4-6, berarti kan itu tremor yang khas terjadi pada penyakit Parkinson. Betul. Nah, berarti kita harus observasi lebih dalam nih, jangan sampai kecolongan. Tapi kalau usia segini pun kita curiga ke arah Parkinson, kita juga nggak ngasih obat yang sama ketika kita menemukan pasien dengan gejala Parkinson di usia lanjut. Akan ada perbedaan regimen gitu. Jadi ya memang kita harus pastikan dulu kemungkinannya lebih ke arah mana. Kalau pertanyaan tadi ini kemungkinan apa, ya berarti tadi ya esensial tremor, bisa jadi ada gangguan tiroid, bisa juga ada gangguan otonom karena sebab dari luar, ngerokok, ngopi, alkohol, begadang. Nah itu kan bisa dimodifikasi ya, Iya, bisa betul. dihentikan. Bisa dihentikan. Iya berarti kalau nggak, ya semoga tidak Parkinson, tapi harus cek dulu ya tiroid dan lain sebagainya, normal atau enggak gitu ya dok ya. Nanti kita lanjut lagi ya dok ya di segmen terakhir ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Dedi. Baik, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas sama kita hari ini seputar Parkinson. Masih bersama dengan Dr. Inneke Twistiksa Arandita SPN, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Oke dok, sekarang kalau udah didiagnosis ya, kayak tadi kasusnya Bu Dewi kan ibunya sudah didiagnosis, ditegakkan bahwa oke ini Parkinson. Nah ketika ngomongin Parkinson sudah ditegakkan diagnosisnya, ini apa yang harus dilakukan selanjutnya? Karena kan kita selalu kepikiran sesuatu hal yang berhubungan dengan saraf, tadi kita sempat bahas kayak aduh jadi PR banget. Ini bisa permanen atau enggak ya? Karena kan tadi kan kematian sel atau enggak nih, atau lagi sekarat dan lain sebagainya. Nah kalau Parkinson ini sendiri mungkin ada kayak tahapannya untuk kayak oh, ini masih bisa diselamatkan kembali ke normal, nggak ada kelambatan, nggak ada tremor dan lain sebagainya. Atau ini kayaknya udah tinggal maintain aja atau gimana tuh? Jadi karena dia adalah neurodegeneratif ya, neurodegeneratif itu yang bisa terjadi adalah perberatan. Jadi dia cenderung akan deteriorasi. Jadi yang kita bisa lakukan adalah mencegah deteriorasi itu. Jadi Jika semakin memburuk ya? Iya, jadi kita bisa untuk maintain aja yang kayak tadi dikatakan. Dan memang mungkin tadi lupa kita sebutkan ya, jadi Parkinson itu dia menyebabkan kurang dopamin di otak. Dopamin ini tuh akan berfungsi untuk ya tadi, untuk menjaga gerakan motorik gitu. Jadi yang kita lakukan pertama kali adalah kita tambah dopaminnya, obat. Jadi untuk sampai saat ini sih Parkinson itu belum ada yang terapi tidak dengan obat. Jadi umumnya adalah obat ditambah yang lain. Yang lainnya ini apa? Tergantung masalahnya di mana. Jadi kalau ada yang datang dengan rigiditas yang mungkin sudah cukup lama kakunya atau bradykinesianya udah lama, gerak melambatnya tadi itu, hingga menimbulkan kayak perubahan bentuk sendi misalnya. Jadi kaku banget, jadi tangannya cenderung bengkok gitu misalnya. Berarti kita harus menterapinya obat ditambah fisioterapi. Gitu. Atau kalau misalnya pasiennya datang dengan rigiditas yang udah lama lalu menimbulkan nyeri kronik yang udah lama nyeri karena ototnya kontraksinya nggak bagus, ya mungkin obat minum tambah mungkin kita bisa suntik botox dan fisioterapi. Jadi terapinya tuh adalah sekumpulan itu. Dan memang penyakit Parkinson ini tuh tidak bisa kita kayak sendirian neuro aja yang pegang, nggak bisa. Kita pasti akan mengajak teman-teman rehabilitasi medik dan kadang beberapa mungkin kita pada teman-teman spesialis gizi klinik juga untuk bisa melihat kan gizinya gimana nih. Soalnya pada pasien Parkinson kan kadang untuk pengosongan lambungnya melambat, cenderung nutrisinya susah. Males makan karena kembung dan akan menjadi efek obatnya pun akan menurun karena ketika lambungnya terisi obat itu nggak bisa diserap. Jadi obat Parkinson ini memang sangat baik dikonsumsi ketika lambung kosong. Jadi sebelum kita ngasih dia obat nih kita pastiin dulu kalau gastrointestinalnya ini bagus gitu. Dia tidak ada konstipasi, dia nutrisinya baik, sehingga obat ini pun bisa kita anggap bisa bekerja dengan sesuai keoptimalannya itu. Jadi memang kalau udah dapat Parkinson yang bisa dilakukan ya maintaining aja sih. Maintaining aja, tapi berarti kalau tidak ada maintenance itu
dia akan jauh lebih perburukannya gitu. Maksudnya itu sampai kalau the worst skenario-nya dia bisa kayak komplikasi ke hal-hal yang lain karena kan itu kayak saraf gitu, kayak saraf itu penting banget gitu. Iya, benar-benar. Jadi ketika Parkinson ini tidak ditata laksana dengan sesuai, takutnya kan yang berarti semakin lambat, semakin kaku, lama-lama pasiennya diem aja di tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Karena kan ya kaku gitu, bawaannya kaku, terus kadang juga dia tidak bisa mengekspresikan apa yang ingin dia butuhkan, kayak gitu-gitu kan. Tentu itu akan menimbulkan suatu risiko adanya infeksi lain. Kayak misalnya nih lebih banyak berbaring aja, nggak banyak mobilisasi, infeksi paru kan lebih gampang masuk. Kayak gitu, atau lebih banyak berbaring tapi tidak ada perubahan posisi tertentu, tentu ada kayak stress ulcer lah ya, atau dekubitus lah di daerah yang emang tertekan terus. Dan itu akan menjadi faktor risiko lain untuk infeksi yang lain gitu. Jadi memang ketika kita sudah mendapatkan pasien dengan penyakit Parkinson itu benar-benar harus dijelaskan semuanya. Kayak ini tuh penyakit neurodegeneratif ya Pak, Bu gitu. Jadi ini tuh kita obat untuk ngejagain aja, bukan untuk menghilangkan si Parkinson ini. Dan nanti tipe Parkinsonnya pun akan berbeda-beda yang untuk kita melihat apakah obatnya akan dosisnya gini terus atau suatu hari nanti kita akan mengubah regimen obatnya atau meningkatkan obatnya. Itu harus dijelasin semuanya supaya pasien siap nih dan keluarganya juga siap kayak ini tuh ya nanti akan ada fase deteriorasinya gitu. Berarti bakal mungkin ada kemungkinan berganti apa bahasanya jenis obat dan lain sebagainya? Iya betul. Dan memang kan kalau obat tuh kita ada yang kita ngomong medikamentosa berarti obat, ada non medikamentosa, ada juga yang kita pakai mungkin perlu pembedahan, misalnya deep brain stimulation mungkin, atau ada paladotomi, thalamotomi, kayak gitu-gitu untuk kita lihat mana yang kira-kira paling baik untuk si pasien ini. Karena kan ada obat pun dia maksimal dosisnya ada ya. Gitu. Dan obat Parkinson itu kalau jangka panjang akan menimbulkan efek seperti pasiennya itu ada dyskinesia. Dyskinesia itu cenderung kayak pasiennya itu ada gerakan-gerakan seperti menari gitu pasca minum obat. Menari? Menari, jadi benar-benar kayak gini-gini gitu. Nah itu tuh karena obatnya, ketika obatnya di stop dia hilang. Beberapa pasien memilih biarin deh saya ada gerakan kayak gitu, yang penting saya bisa aktivitas seperti biasa. Tapi ada juga yang terganggu dengan hal itu, mungkin itu ada pertimbangan, mungkin kita bisa ke arah DBS atau bedah lain. Gitu. Oke, terima kasih Dr. Rinaka. Hari ini kita banyak dapat ilmu seputar Parkinson, semoga yang sudah mengalami Parkinson bisa tetap maintain ya, dan semoga yang sehat, jangan sampai mengalami Parkinson. Amin. Terima kasih Dok, sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di IMC Pulau Mas. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Rinaka. Semoga bermanfaat ya. Saya Radematya Summit, sampai jumpa dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif dan menenangkan hati hanya di platform The Eye Plus. Sampai jumpa.